Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang modernisasi dan globalisasi. Oke, di awal kita akan menjelaskan tentang definisi modernisasi. Ya, di sini ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang modernisasi. Nah, kita ambil saja dari pendapat dari Surjono Sukanto bahwa modernisasi itu suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah, yang didasarkan pada perencanaan atau social planning. Jadi artinya modernisasi itu ya sistemnya terarah, terencana gitu. Ya, misalkan terciptanya sebuah handphone, itu kan produk dari modernisasi. Nah, itu kan terencana dan terarah gitu kira-kira. Nah, itu salah satu contoh pengertian dari Surjono Sukanto tentang modernisasi. Ya. Terus ini juga ada perbedaan corak masyarakat modern dan tradisional ya. Untuk yang masyarakat tradisional cenderung bersifat afektivitas. Aktivitas itu tidak ada pembagian kerja ya. Biasanya untuk tradisional kan cenderung hidupnya lebih mengutamakan gotong royong gitu ya. Kalau di masyarakat modern lebih spesialisasi kerja, sudah ada kerja-kerja yang terbentuk di situ, ada berbagai macam profesi gitu ya. Terus orientasi kolektif, ya orientasi kolektif itu semangat gotong royongnya lebih kuat. Kalau corak modern di sini organisasi sosial berdasarkan pekerjaan. Jadi ada misalkan profesi dokter bergabung dengan dokter gitu, profesi perawat bergabung dengan perawat gitu ya. Nah, kalau masyarakat tradisional bersifat sederhana, di sini kalau yang modern berdasarkan perdagangan dan jasa gitu ya. Oke, ini corak masyarakat modern. Ya, kalau dilihat dari sistem modernisasi atau pengertian modernisasi ada di sini ya. Oke. Terus di sini juga syarat modernisasi menurut Surjono Sukanto ya cara berpikirnya ilmiah atau scientific thinking, sudah rasional bahasanya. Terus sistem administrasi yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi, ada semacam terbentuknya sistem birokrasi, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat ya pastinya melalui observasi, penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dan cara dari alat-alat komunikasi massa ya. Terus tingkat organisasi yang tinggi, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Nah, ini syarat-syarat modernisasi. Dampak modernisasi itu adalah secara politik ada demokratisasi dan pengakuan terhadap HAM. Jadi kebebasan berpolitik dan hak asasi manusia sudah diakui ya. Ekonomi, kesenjangan sosial dan konsumerisme, artinya di sini karena kesenjangan sosial artinya sudah ada kelompok-kelompok ya. Jadi sudah ada kelas-kelas sosial terbentuk di modernisasi. Konsumerisme itu suka belanja barang-barang yang berlebihan, bukan kebutuhan tapi keinginan. Kriminalitas dan westernizasi itu paham kebarat-baratan sudah mulai muncul di sini, mulai gaya pakaian, gaya rambut dan macam-macam. Budaya itu budaya global, jadi kita lebih cenderung meniru budaya barat ya. Dan budaya-budaya tradisional biasanya sudah sedikit luntur gitu ya, biasanya seperti itu. Lingkungan, kerusakan lingkungan karena biasanya di era modernisasi banyaknya pabrik-pabrik berdiri, jadi cenderung lingkungannya berkurang. Oke, modernisasi nanti akan timbul biasanya akibat dari globalisasi ya. Nah, globalisasi itu biasanya kalau bahasa gampangnya itu proses yang mendunia gitu ya. Ada tatanan-tatanan dunia yang harus kita contoh ya. Nah, ini dari pengertian para ahli sudah ada ya. Nah, proses globalisasi di sini bangkitnya perekonomian internasional ya. Jadi mulai ada semacam perdagangan bebas lah ya, salah satu contohnya. Terus dominasi perdagangan kaum muslim di Asia Afrika, sampai terakhir runtuhnya komunisme dan menyebarnya kapitalisme. Jadi menyebarnya kapitalisme itu persaingan perdagangan bebas yang tadi saya sampaikan lebih di awal lebih tampak gitu ya. Oke, ini ada dampak globalisasi, ada dampak positif, dampak negatif ya. Kita cek aja di dampak negatif, yaitu terjadinya cultural shock, kegoncangan budaya ya. Karena apa? Kan terjadi cultural shock karena banyak budaya barat masuk, sehingga budaya-budaya tradisional atau budaya nasional mulai luntur ya.
Yang cultural lag ini kesenjangan budaya, ya. Kesenjangan budaya artinya karena memang kita tidak peduli dengan budaya lokal. Jadi budaya lokal lama-lama akan tergerus hilang. Anomi. Nah, anomi ini keadaan tanpa nilai ya. Jadi bahasa gampangnya demoralisasi begitu ya. Bahasa gampangnya demoralisasi itu anomi ya. Oke. Untuk globalisasi dan modernisasi itu adalah satu sistem yang tidak bisa terpisahkan. Ketika terjadi globalisasi, pasti akan terjadi modernisasi. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang modernisasi dan globalisasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.